Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, YouTuber Lokos masih ngaspal mas bro. Oke, kita masih ada di Jember, tepatnya di daerah Mlokorjo. Nah, sekarang saya perjalanan ke daerah Gubuk Mas, Desa Gubuk Mas, Kabupaten Jember. Nah, hari ini saya janjian dengan seseorang, saya lupa namanya siapa. Nanti kita juga kenalan di perjalanan. Kita akan pergi ke tempat karapan sapi di Kabupaten Jember. Nah, informasinya nih, beliau pernah menjual salah satu sapi andalannya kepada orang Bangkalan atau orang Madura tepatnya. Nah, seperti apa? Kita akan rencana kita akan gerebek kandang pada hari ini. Semoga Pak Juragannya ada di tempat sehingga kita bisa wawancara, kita bisa lihat-lihat kandang sapinya, dan mungkin sambil lalu korek-korek atau membongkar ya informasi. Jadi seperti apa perjalanan YouTuber Lokos dalam rangka gerebek kandang? Bagi yang penasaran, stay tune, jangan kemana-mana, jangan di skip, dan juga jangan di skip jika ada iklan. Seperti apa perjalanan YouTuber Lokos ke Gubuk Mas dan dilanjutkan ke suatu tempat Cawi. Yuhu. Itu dia kita janjian di depan Masjid Al-Azhari. Semoga iya benar-benar nih. Halo, assalamualaikum mas. Dengan mas siapa nih? Siapa? Rudi, mas Rudi. Mas, satunya siapa? Mas apa? Mas Harun. Nah mas, kita mau diantar kemana nih? Ke Sumber Baru. Sumber Baru, itu nama tim Sumber Baru ya? Sebentar saya matikan. Nama timnya Sumber Baru? Bukan, alamat desanya Sumber Baru. Oh, alamat desa Sumber Baru. Nama timnya apa nanti mas? Glenyer. Glenyer, oke. Pemiliknya? Udah. Dirahasiakan dulu. Ayo. Oke, kita akan berangkat ke mana tadi? Sumber Baru. Kita akan berangkat ke Sumber Baru di tim Glenyer. Alhamdulillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh.
kita sudah sampai di Mas Andri. Daerah apa namanya? Sumber Baru. Alhamdulillah kita sudah sampai di daerah Sumber Baru di kandang sapi Glenyer, Kabupaten Jember. Mantap. Jempol dong. Pak Ali. Perubahan. Wah. Inilah suasana dari kandang Glenyer di Kabupaten Jember. Nah, nanti seperti apa obrolan kita dengan Pak Juragan dan siapakah juragannya? Let's see later. Kita lihat aja nanti. Kandang sejarah. Ada yang nyaman kandang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya YouTuber Low Cost, pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga kita tambahkan program dengan motovlog. Nah, hari ini YouTuber Low Cost sedang tidak ada di Kabupaten Bangkalan atau di Pulau Madura. YouTuber Low Cost sedang melanglang buana alias ngaspal bareng si Black Spidey di masih di seputar Jawa Timur dan masih tentang seputar karapan sapi, kebudayaannya orang Madura. Nah, kebudayaan tersebut ada dikarenakan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan tersebut dijadikan tradisi dan akhirnya menjadi sebuah kebudayaan. Nah, sekarang YouTuber Low Cost sedang ada di Kabupaten Jember. Nah, kalau kemarin kita ada di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kota Probolinggo. Nah, hari ini kita ngaspal ke Jatiroto, Kabupaten Jember ya. Nah, sekarang saya ada ya seperti biasa, kita selalu gerebek kandang di mana ada karapan sapi. Pasti kita akan gerebek. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada para juragan. Saya akan obrak-abrik, kita akan korek-korek, kita akan cari informasi apa saja yang kita dapatkan dari karapan sapi ini. Nah, di sebelah saya ini adalah si pemilik dari karapan sapi. Timnya apa? Kita lihat aja biar Abah yang bisa menjawab tim apa yang dipimpin atau dimiliki oleh Abah di sebelah kanan saya ini. Oke, tidak usah panjang lebar, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Abah. Abah, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah ya? Alhamdulillah. Oke Abah, kalau boleh saya tahu, saya bicara dengan Abah siapa nih Bah? Saya nama perhariannya sehari-harinya Haji Muji. Terus sudah ke Haji Sofyan. Kok berubah Bah? Ya namanya. Oh, namanya. Nah, jadi dinamai orang lain gitu. Oh gitu. Wah. Nama aslinya saya kan Pak Muji gitu, iya. Di KTP tetap Pak Muji. Nah, terus sudah naik haji di Mekah, saya dikasih nama Haji Sofyan. Haji Sofyan. Namun di lingkungan karapan sapi, Abah di Pak? Haji Muji. Tetap Haji Muji Iya. ya? Oke. Terkenalnya itu dah. Oke. Nah, di sebelah saya adalah Haji Muji dari tim apa nih Bah? Glenyer. Glenyer. Nah, nih Bah. Boleh saya ajak ngobrol-ngobrol sebentar ya Bah ya? Iya boleh. Oke Bah. Saya Ian Bah dari Bangkalan, jauh-jauh dari kota Bangkalan, ingin ke Jember untuk menemui Abah Muji untuk mencari informasi kenapa dan mengapa. Nanti saya mau tanya-tanya sama Abah. Tidak keberatan Bah ya? Enggak. Alhamdulillah. Oke Abah, pertanyaan pertama dari saya nih Bah. Tentang sapinya Abah, karapan sapi. Abah ada berapa pasang Bah sekarang ini? Sekarang ada 3 pasang. 3 pasang Bah ya. Nah, 3 pasang tersebut sudah berprestasi atau belum Bah? Belum, masih belum yang ini. Yang sudah berprestasi sudah laku semua. Oh gitu. Ya. Yang ini yang 3 pasang ini belum berprestasi. Ya. Sudah berapa lama Bah di yang 3 pasang ada di sini Bah? Masih 2 bulan. Oh 2 bulan. Ya, rawatnya saya masih 2 bulan. Itu besarnya ukuran berapa Bah sapinya yang 3 pasang itu Bah?
ada yang 95, terus ada yang 1 meter 6. 7 ya deh, seraja. Oh gitu. Iya. Nah, ini 110-an. 110. Berarti Abah ini baru sekitar 2 bulanan. Kalau boleh tahu, Bah, itu dapat 3 pasang tersebut, kalau boleh disebutkan atau Abah tidak keberatan, Abah dapat dengan harga berapa dan dari mana asal sapi tersebut? Apakah dari Jember, Lumajang atau Probolinggo, Bah? Ya saya carinya langsung ke Madura. Di Pulau Sepudi. Masih seputar Sapudi juga? Iya. Wah, ini betul-betul Pulau Sapudi ini memang memang tempatnya, Bah ya. Jadi Abah nyarinya langsung atau mensurveinya? Ke kandang-kandang, bukan cari di pasar saya. Enggak, masuk ke rumah-rumahnya orang, tanya yang ini, enggak usah ngetren saya, mau cari gini. Iya. Itu langsung dapat 3 pasang atau Dapat 5 biji. Hanya 5 ekor sapi. dengan harga berapa, Bah? Kalau boleh saya tahu, Bah. Yang paling murah saya ngambil di sana, hanya kan bukan beli bukti kan, hanya beli barang gitu. Ada yang 7,5 pertama, tapi belum dapat nongar kata orang Jawa, disapin kalau orang Jawa. Terus ada yang 85, ada yang 8 juta. Variasi, Bah ya. Itu tergantung tingginya atau tergantung mungkin ini fisiknya bagus nih untuk calon sapi karapan. Ya itu bukan saya beli yang bagus, enggak. Cuman cari yang senang ke hati saya. Gitu. Berarti Abah punya kriteria sendiri ya. Oh, ini saya cocok dengan karakter mungkin dari larinya gimana gitu. Larinya gimana gitu. Saya sudah insya Allah sudah paham gitu. Kalau boleh tahu nih, Bah, dikit aja dikit. Jangan dibongkar semua, Bah, karena setiap orang seperti contoh saya suka sepeda motor ini. Si A, saya sukanya sepeda motor dengan pakai ban yang ini. Maaf nih, Bah, kalau boleh tahu. Dikit aja, Bah, 1 atau 2. Kira-kira Abah melihat bakalan itu dilihat dari apanya, Bah? Kalau ini bagus nih. Ini versi Abah ya. Belum tentu dengan versi para penggemar karapan sapi yang lain. Ini versinya Abah. 1 atau 2 aja, Bah. Kira-kira dilihat dari apanya, Bah? Ini kan rahasia ya. Bagi saya sama kamu itu kan rahasia. Sebenarnya saya nggak boleh mengeluarkan seperti itu. Sebenarnya. Tapi sampean tanya sama saya keluarkan. Alhamdulillah. Ya itu. Dikit aja, Bah, jangan Iya. banyak, Bah. Iya, biar tahu semua orangnya. 1 dari kaki. Oh, dari kaki. Ya. Oke. Tidak usah diperjelas, Bah. Kaki, oke. Ya, sudah. 2 leher. Atau apa kalau leher kata orang Jawa, enggak tahu saya. Kata bahasanya. Punuk. Ininya. Di sini. Leher. Leher. Oke, cukup, Pak. Jangan dibongkar semua, Pak. Cukup. Dua kan, ya. Ya. Lagi ekornya. Hah? Ekor atau buntut. Ekor tuh Buntok. Iya, buntok. Buntok. Berpengaruh, Pak. Ada juga. Kalau kaki, oke lah, masuk Ya, akal. iya. Ini leher, Ya. pengaruhnya di lari dengan ekor. Larinya. Tapi kalau larinya nanti ya kan dengan kaki kan, bukan dengan ekor. Iya, betul sih, Pak. Iya kan. Tapi kalau lehernya saya tidak senang, tidak mungkin saya beli. Terus ekor juga. Ekor saya nggak cocok, saya nggak beli. Meskipun ganteng, nggak beli saya. Tuh. Oke, Bah, cukup, Bah. Jangan dibongkar semua, Pak. Jangan dibongkar semua. Biar rahasianya Abah dengan rahasia saya nanti kalau kameranya sudah mati, mungkin Abah bisa buka rahasia. Mungkin suatu saat saya mau beli sapi. Ya itu. Oke, Bah. Nah, kemudian tentang sapi tadi. Kemudian ini, Abah. Iya, ya. Kalau latihan, Abah latihan karapan sapinya, ya latihan fisiknya tuh di mana dan bagaimana, Bah? Ya kalau saya waktu ngelatih, pertama di Pringgowirawan, Batu Urip. Itu lapangan ya, Pak ya? Lapangan asli. Ya. Terus per setengah bulan sekali saya pasti wes ngelatih. Latihannya kan ada nih, Pak. Karapan sapi yang dilatih di laut,
untuk nerjang ombak. Ya. Ini latihannya fisiknya. Di pasir kadang-kadang orang. Iya betul. Tapi kalau saya enggak, Di mana tuh Pak? langsung di lapangan aja. Oh langsung di lapangan larinya Nah, sambil melihat kecepatannya. iya, karena tidak mungkin sapi itu meskipun dilatih di pasir, tidak mungkin larinya di pasir, Iya. tidak mungkin di laut, Iya. tetap di lapangan. Oh gitu. Iya, Itu kan cuma latihan fisik biar. latihan fisik, tren katanya orang sini. Iya betul. Tren. Sama Pak di Madura juga sama dikatakan tren. Nah. Oke. Ini Abah. Abah ini kan bukan orang Madura asli, bukan ya Pak ya. Ini Abah Madura Kelahiran sini. Kelahiran Jember. Nah, Terus pertanyaan saya, kenapa Abah suka dengan karapan sapi? Kalau orang Madura suka dengan karapan sapi, iya. wajar, masuk akal. Nah ini Abah, apakah ada keturunan dari Maduranya atau bagaimana Abah? Wadah, Oh, ada. dari siapa Abah? Kalau boleh saya tahu. Kalau mbak saya aslinya dari Sumber Baru, Makassar. Oh, Pamekasan. Pamekasan. Ya. Terus mbak saya terus kawin ke Jawa, punya anak orang tua saya, abah gitu. Yang senang beli kerapan orang tua saya, abah itu. Oh, jadi dari generasi kedua ya, Mbak ya? Generasi kedua sudah menyukai karapan sapi. Tahun berapa, Mbak? Kalau boleh saya tahu, orang tua Abah menyukai karapan sapi itu, Pak? Tahun 65. 65. Saya belum lahir tuh, Pak. Belum Kecil kok. Oh iya benar-benar. Iya. Karena tahun 75 orang tua saya sudah naik haji. Terbang pertama orang tua saya sudah berangkat haji gitu. Sudah itu orang tua saya sudah standby dah, tidak senang. Yang senang saya udah gitu. Oh jadi orang tuanya Abah Muji ya, Iya. berhenti dengan berurusan dengan karapan sapi setelah naik haji. Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Bah, dulu masih ingat nggak kira-kira Abah, apa sapinya Abah atau orang tua dari Abah Muji ini yang paling yang terkenal lah itu mungkin, yang sering juara? Yang sering juara pertama namanya Ben Hur. Ben Hur. Ya. Oke. Yang kedua Macan Lapar. Terus yang ketiga Macan Putih. Terus terakhir Terbang. Terbang yang terakhir. Kemudian Abah almarhum. Sudah almarhum. Udah oh iya innalillahi. Oke, setelah dari 4 pasang tadi yang berprestasi, kemudian Abah naik haji, kemudian berhenti. Ya itu jual semua dah buat biaya. Untuk Buat naik haji. buat naik haji. Iya. Oh, gitu. Sudah datang. Saya udah lah apa kata anak-anak, kalau senang ya beli sendiri. Gini kata Abah. Gitu. Nggak diwarisin ke Abah Muji. Karena sapi itu sudah dijual buat selamatan gitu, bayar ongkos haji. Nah, sudah itu orang tua saya. Sudah, kalau anak-anak saya senang beli sendiri dah, milih sendiri gitu ke saya. Berarti sebelum Abah meninggal atau meninggal dunia, Abah Muji sempat belajar nggak sama Abah untuk mencari fisik sapi seperti apa, atau sudah mungkin Tanya dulu, seperti apa ya? Saya nggak tahu, kamu harus cari sendiri. Gini kata Abah saya. berarti nggak ngajarin tuh almarhum? Biar cari sendiri, biar tahu. Gini katanya. Nggak diajarin walaupun sedikit tuh, Bah? Enggak. Sama sekali. Enggak. Jadi Abah Muji ini mencari bibit-bibit unggul karapan sapi dari autodidak berarti. Iya, karena gini kata Abah, kamu mana yang suka? Itu, ya bawa. Gini sudah. Nggak ditanya, Bah, kenapa kamu suka dengan yang ini? Nggak ditanya. Enggak. Nanti feeling aja, Bah ya. Iya, ini. Oh gitu. Iya. Oke. Abah, Iya. mulai tahun berapa nih? Mulai tahun berapa Abah sudah menyukai dengan karapan sapi? Saya sendiri. Ya. Kalau saya sendiri yang senang bermain kerapan sapi ini mulai tahun 95. Kira-kira tahun 95, positif nih, ya. Ya, 95, Bah ya. Iya, 95. Sudah itu punya saya yang jual, namanya Sriti punya saya. Namanya siapa, Bah? Sriti. Itu sapi pertamanya, Bah. Iya, namanya pertama dipegang saya Pancong Mas. Dijual sama orangnya dinamai Sriti.
Oh, awalnya waktu dipegang Abah Muji namanya Pancong Mas. Ya. Kemudian laku ke seseorang, Ya. kemudian dirubah nama Seriti. Seriti. Ya. Oke. Nah, ini Abah. Kenapa Abah suka dengan karapan sapi? Ada alasan enggak, Bah? Terus motivasinya apa, Abah? Kok menyukai dengan karapan sapi? Karena saya bisa senang gitu. Merawatnya tidak sama dengan ayam petarung. Karena kalau sapi itu ya, saya lelah, capek, nanti ke kandang saya senang lihatnya. Gitu. Mungkin ada alasan lain, Bah, selain itu? Hanya itu, karena ya saya bisa merawatnya nanti. Karena kalau saya sering-sering ke kandang, kan badan saya tambah sehat. Sering ke kandang, tambah sehat. Iya, karena bukan hanya kandang aja. Merawat sapi. Oh, sembari Iya. merawat olahraga juga. Iya, olahraga. Terus ke sawah cari rumput tuh. Kan bisa sehat kan? Oh, gitu. Iya. Oke, itu alasan Abah. Masalah ini, Bah, itu apakah Abah ini punya alasan untuk melestarikan kebudayaan? Ini kan kebudayaan orang Madura. Iya. Namun Abah bukan asli orang Madura. Bukan. Tapi melestarikan kebudayaannya orang Iya, orang Madura. orang Madura. Nah, itu kenapa, Bah? Nah ya. Ya senangnya saya ya daripada saya melihat aja punya orang, kan lebih baik saya punya sendiri, gini kata saya. Biar nggak ngiler, Bah, ya. Nah iya. Cuman itu alasan saya. Kok saya hanya nonton aja punya orang. Saya nggak mau, gini sama saya. Saya kalau ada uang mau beli sendiri. Pengen ikut berpartisipasi Iya. juga, ikut bertarung juga di lapangan. Iya, tapi saya nggak mau kalah gitu. Iya. Tiap tanding harusnya mau menang gitu. Saya kira bukan Abah aja, semua peserta pengen menang. Nah itu. Tapi ya alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Ya namanya ini kan sudah kecil kan. Sudah masuk kan tahu hampir. Iya. Bagian kecil masuk gitu. Nah, ini ya, Bah, masalah prestasi nih, Bah. Sudah berapa pasangkah yang sudah Abah? Jangan dijual dulu, Bah. Saya mau tanya prestasinya nih sapi. Oh, nama sapi ini prestasinya udah ini. Apa saja, Bah? Pasangan sapi yang sudah Abah apa namanya ya? Sudah orbitkan lah istilahnya. Ya pertamanya saya punya nama sapi Pancong Mas, tapi kata orang itu tidak disebut namanya. Udah ini punya Haji Moji ini, gini cuman panggilannya Haji Moji cuman. Sapinya dipanggil Haji Muji. Haji Moji, ini dah. Oh. Nama-namanya ada dipanggil. Sedangkan yang terakhir punya sapi besar ini, saya laku ke Abah Thohir, ke Madura, tersebar nama Glenyer ini dah. Oh, sudah ada yang pernah laku ke Madura? Ya udah. Sudah berapa kali itu, Pak? Yang pertama diambil Bapak Kades Pringgowirawan, Ya. laku 25 dulu, terus bosan diambil Bapak Kades Iya Probolinggo, keropak Probolinggo. Nah, sudah itu katanya lempar ke Madura.